masih bisa melakukan atau mengalami seperti halnya di Kana? Jawabannya tidak. Karena apa? Yang pertama sekali, Bunda Maria sudah meninggal. Bunda Maria sudah meninggal itu alasan yang paling sederhana yang pertama sekali. Jadi tidak mungkin hal itu terjadi seperti kisah seperti itu, seakan ada intervensi. Nah, jika saudara berkata Bunda Maria diangkat ke surga, dia tidak mengalami meninggal, dia diangkat ke surga. Bahkan seperti Henok, Elia. Nah, untuk hal itu saudaraku, coba kita mundur sejenak. Perihal Henok, ini sering juga dikatakan Henok aja diangkat. Apalagi Bunda Maria, orang ibunya Yesus di dunia ini, nggak mungkin lah nggak diangkat. Kita bukan bicara mungkin nggak mungkin, tiada yang mustahil, tapi kita bicara data. Dikatakan di Kejadian 5 ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok bergaul dengan Allah dan Henok diangkat oleh Allah. Itu jelas Henok. Jadi jangan diganti-ganti. Henok diubah jadi Maria, bukan. Ini kisah khusus Henok. Kisah khusus bahkan pengudusan. Ada yang berkata Bunda Maria dikuduskan dari kandungan. Jeremia aja dikuduskan, baca itu Jeremia katanya. Coba dikatakan di dalam Jeremia. Ini juga Jeremia yang dikuduskan, bukan Maria. Jangan diganti-ganti. Coba kita lihat Jeremia 1 ayat 5. Ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada pengudusan khusus buat Yeremia sebagai nabi-nabi bahkan di dalam kandungan. Tapi itu Yeremia, bukan Maria. Mungkin kalau saudara berkata, iya masa Yeremia aja dikuduskan, apalagi Maria. Jangan berkata seperti itu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Cukup dengan apa yang tertulis. Jadi perihal Yeremia 1 ayat 5 itu pengudusan Yeremia sebagai nabi dalam kandungan, bukan pengudusan Maria dalam kandungan. Perihal itu sudah pernah kita ulas dan tidak perlu kita ulang lagi. Jadi Maria sudah meninggal. Memang sesudah meninggal, apa dia tidak ada lagi? Kan bisa dia komunikasi, betul. Bahkan saya sendiri bersaksi Bunda Maria sudah di surga. Walaupun nggak ada ditulis di Alkitab, tapi saya sudah mengalami. Cuman saya tidak bisa memperkatakan itu, antara itu bisa saudara percaya atau tidak percaya, karena itu bukan kebenaran firman Tuhan. Namun untuk setiap orang yang meninggal, itu bisa saudara lihat khususnya di mana mereka hidup seperti malaikat. Jadi ada pun malaikat seperti katanya malaikat penjaga atau malaikat seperti Gabriel datang itu atas seizin Tuhan, itu disuruh. Sebenarnya yang meninggal itu bukan ada lagi kawin mengawinkan, bukan ada lagi suami bapak semua, enggak ada lagi. Itu saudara bisa baca di Matius 22. Coba kita baca Matius 22. Matius 22 ayat yang 29 sampai 33. Saya baca untuk kita. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.
Orang banyak yang mendengar itu takjub dalam akan pengajarannya. Ayat yang ke-30 kita ulang. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat surga. Jadi sampai batas kapan Bunda Maria dan predikat Yesus sebagai anak daripada Bunda Maria di surga ini? Karena di surga sudah seperti malaikat, yaitu pada saat di kayu salib. Saudara bisa renungkan waktu proses di kayu salib, di mana Bunda Maria memperkatakan sambil menunjuk ibunya, "Ibu, itu anakmu." Dan berkata kepada pada muridnya, "Itu ibumu." Jadi pada saat itu Yesus sedang memperkatakan bahwa anak manusia yang khususnya perihal antara hubungan Bunda Maria dengan Yesus itu sudah berakhir sesudah Yesus mau meninggalkan dunia ini, khususnya yang di kayu salib, yang diperkatakan, "Itu anakmu, itu ibumu." Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesudah meninggal tidak ada lagi kawin mengawinkan, tidak ada lagi, karena hidup seperti malaikat. Dan yang berikutnya ada orang berkata, Bunda Maria itu perawan sampai mati. Bunda Maria perawan, dia suci, dia kudus, dia perawan, dia nggak punya anak lagi, hanya mengandung Yesus. Jangan berlebihan saudaraku. Inilah bentuk yang saya katakan menghinakan Bunda Maria, mengejek. Kenapa? Coba kita lihat. Coba kita lihat, yaitu di dalam Matius 13 di mana waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanan di kampung halamannya, dikatakan Matius 13 ayat ke-55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas, dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu hingga dia ditolak pada saat itu? Jadi Bunda Maria masih punya anak, bahkan beberapa anak. Ada 4 laki-laki dan beberapa perempuan seperti yang tercatat di Alkitab. Ini jelas. Ini sangat jelas. Jadi kenapa saya katakan menghina dan mengeledek, mengejek? Coba orang tua saudara saat ini, saudara sudah dilahirkan beberapa, dan ada orang yang tidak begitu mengenal dengan sejarah saudara, dan diperkatakan, itu, ibu itu, perawan sampai mati. Dia perawan, dia suci sampai mati. Buat orang yang mengetahuinya, apa yang saudara dianggap mengejek? Atau Ibu Maria, Bunda Maria, waktu saudara memperkatakan hal itu padahal dia punya anak, apa Bunda Maria akan senang kepada saudara dan berkata, bagus anakku, bagus semua pengikutku, bagus. Kalian bilang aku perawan sampai meninggal, sekalipun aku punya anak beberapa, bagus. Pintar kalian anakku. Apakah Bunda Maria berkata seperti itu? Tidak. Dan jika saudara berkata, itu yang dimaksud bukan Bunda Maria, itu yang dimaksud Ibu Yakobus bukan Bunda Maria, ini firman Tuhan jelas. Bahkan jika saudara melihat di dalam hal kebangkitan, Yesus menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena dan Maria lain. Siapa Maria lain? Maria ibu Yakobus. Apakah ibu Yakobus maksudnya muridnya? Padahal satu sisi saudara percaya bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bunda Maria. Jadi di mana dicatat? Matius, Markus, Lukas, Yohanes jelas mencatat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Siapa ibu Yakobus? Yakobus hanya Yakobus anak Zebedeus, itu untuk muridnya. Tapi Yakobus ibunya Yesus, ibunya Maria adalah saudaranya Yesus seperti yang dicatat di dalam firman